Halo teman-teman, kita kembali mengawal kasus Subang. Kali ini tentang prediksi tentang masalah kesurupan. Di mana dalam kasus ini ada beberapa kesurupan yang membuat saya tertuju perhatiannya kepada kesurupan-kesurupan itu. Kesurupan pertama saat di TKP, kesurupan kedua saat di makam. Nah, apakah kesurupan itu memang benar kesurupan? Ataukah depresi karena pikiran, ataukah bentukan? Mari kita ungkap di sini ya. Yang namanya kesurupan, pasti seorang paranormal pasti tahu ini kesurupan beneran atau kesurupan tidak, atau kesurupan tersugesti. Saya mengatakan kalau kesurupan itu bukan kesurupan, tapi mungkin tersugesti atau ada hal-hal yang lainnya. Kalau disurupi makhluk halus, tidak. Karena omongannya, ucapannya, nadanya, logatnya masih sama yang dimiliki orang-orang tersebut ya. Makanya saya bilang tidak trans, tapi mereka mungkin karena depresi, stres dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini teman-teman. Apa sih yang membuat mereka ini kesurupan? Saya bilang kesurupan saja ya. Apa sih yang membuat mereka ini jadi seperti itu? Nah, jadi seperti itu. Kayaknya ada tiga ya. Tiga, yang pertama di makam. Di TKP. Yang kedua di makam. Yang ketiga saat ada Poppy Amelia. Saat ada Mbak Poppy. Mari kita ungkap semuanya di sini, kesurupan-kesurupan itu maksud dan tujuannya apa? Apakah murni memang dia depresi atau ada bentukan ya? Mari kita ungkap di sini, teman-teman. Pakai kartu mana ya? Sebentar ya, saya pakai kartu ini. Ini saja. Mari kita ungkap di sini pakai kartu yang ini ya teman. Kesurupan yang pertama, kesurupan di TKP. Kesurupan di TKP ini apa yang dipikirkan orang tersebut saat kesurupan di TKP? Apa yang dipikirkan orang tersebut saat kesurupan di TKP? Ada simbol perseverance ketekunan. Selanjutnya ada simbol balance, keseimbangan teman-teman. Selanjutnya ada simbol abundance, masalah ada keberlimpahan atau harta. Jadi seperti ini teman-teman. Kalau dilihat dari kartu ini ada perseverance, ketekunan, tekun itu sesuatu yang memang sudah apa ya, kalau orang tekun itu kan memang sudah keinginan dari hati ya, agar kondisi bisa berimbang di sini. Ada balance, kalau dilihat dari kesadaran sadar, ada balance di sini. Apalagi di sini ada abundance, keberkahan. Jadi untuk kesurupan yang di TKP itu bisa diartikan orangnya masih dalam kesadaran. Jadi yang pertama bukan kesurupan karena dimasukin roh halus. Itu saya tolak, nggak saya benarkan. Karena memang tidak. Yang kedua saya kira karena depresi, karena beban mental. Tapi kalau menurut kartu ini tidak. Dia masih dalam kesadaran. Ada simbol abundance itu keberlimpahan yang ada kaitannya dengan kekayaan. Berarti dia masih dalam kesadaran dikarenakan ada sesuatu ketekunan di sini, sesuatu yang memang kayak diniatkan seperti itu untuk menyeimbangkan sebuah keadaan ya. Jadi di sini tidak ada yang namanya kesurupan atau yang namanya tertekan depresi kemudian melakukan hal seperti itu. Karena di sini ada kesadaran teman-teman. Selanjutnya untuk kesurupan yang di makam.
kesurupan yang di makam ini juga bukan kesurupan karena dimasuki roh halus, bukan. Ini lebih mungkin depresi atau ada tekanan mental dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini. Kesurupan di makam. Kesurupan di makam. Kesurupan di makam. Apakah memang ada depresi, ada pikiran yang tertekan pada orang tersebut? Apakah ada depresi atau stres karena keadaan yang ada? Kesurupan di makam. Ada simbol disipateng, penggamburan sia-sia. Selanjutnya ada simbol balance-nya keluar lagi untuk menyeimbangkan. Selanjutnya ada simbol prayer, doa. Jadi seperti ini teman. Kalau di makam tadi, makam yang di video-video yang sudah tayang tersebut, sudah kesurupan, katakanlah kesurupan ya, sudah kesurupan, kemudian disyuting, kemudian disebarkan di media sosial, maksudnya untuk apa coba? Apalagi ada kata-kata yang seperti itu, tentunya itu kurang bagus ya. Karena dalam kasus ini masih dalam penyelidikan, jangan sampai menyebut nama saksi-saksi yang lain. Kalau kena undang-undang UTE baru nanti kecewa ya. Makanya di sini untuk kesurupan yang di makam itu penggamburan energi, disipating, penggamburan, drama kayak begitu ya. Kemudian ada balance karena ingin menyeimbangkan keadaan atau dalam kondisi seimbang, sadar. Kemudian di sini ada simbol prayer, doa. Ada harapan agar orang yang disebut ini bisa menjadi tercurigai dan lain sebagainya. Jadi kesurupan yang di makam itu juga dalam keadaan sadar orangnya, karena di sini ada simbol balance ya. Bukan kesurupan, juga bukan karena tekanan, bukan. Lebih ke arah ada simbol doa, di sini ada harapan agar apa yang diucapkan itu menjadi perhatian publik dan menjadi tercurigai seperti itu. Kemudian ada lagi yang bukan kesurupan ya, sama Mbak Popi itu kenapa ya? Dia cerita intinya dia cerita begini begitu. Apakah benarkah yang diceritakan itu kepada Mbak Popi? Betulkah yang diceritakan itu kepada Mbak Popi? Betulkah yang diceritakan itu kepada Mbak Popi? Ada simbol miracle, keajaiban. Kemudian ada simbol perseverance, ketekunan kembali, usaha. Selanjutnya ada simbol acceptance, salah penerimaan. Jadi seperti ini teman-teman. Ada kondisi di mana dia berharap ada sebuah keajaiban, dengan ketekunannya dia melakukan itu, sehingga orang-orang bisa salah penafsiran, ada salah penerimaan tentang orang yang disebutnya tadi. Nah, di sini lagi-lagi ada perseveran, ketekunan yang namanya tekun itu karena sudah ada keinginan ya. Kalau nggak ada keinginan nggak tekun namanya. Kemudian teman-teman, mimpi. Ada seseorang yang bermimpi. Mimpi yang dikatakan itu apakah memang benar atau hanya mimpi-mimpian? Pasti kalian tahu siapa orangnya ini ya. Orang wanita. Apakah yang diucapkan mengenai mimpi tersebut, apakah memang benar keadaannya atau mimpi-mimpian? Mimpi yang dikatakan apa memang benar? Ada simbol prayer, ada doa. Ada simbol doa sebagai bentuk usaha. Kemudian ada simbol enlightenment, pencerahan. Selanjutnya ada simbol perseverance, ketekunan lagi.
Jadi di sini orang itu bermimpi, dia mengungkapkan ke media sebagai bentuk usaha agar ada titik terang di dalam pengungkapan peristiwa ini. Tapi di sini juga ada simbol ketekunan di sini. Ketekunan di sini berhubung ada simbol prayer dan elemen. Saya mengartikan bahwa orang ini berusaha agar masalah ini bisa menjadi terang dengan apa yang sudah dikatakan ini, bisa menjadi titik terang ya, bisa menjadi titik terang. Kemudian perseverance ini akan berujung kemana? Perseverance ini apakah memang tujuannya untuk mengungkap atau tujuannya untuk menutupi sesuatu hal? Mari kita ungkap di sini. Perseverance ini tujuannya untuk apa? Ada simbol impartiality, keseimbangan. Selanjutnya ada simbol sebuah kesalahan. Jadi seperti ini teman-teman ya. Mimpi itu sebagai bentuk usaha untuk titik terang, untuk ada titik terang di dalam peristiwa ini. Tapi titik terang itu lebih mengarah ke untuk melindungi diri sendiri, melindungi dirinya. Seperti itu teman-teman. Tapi yang namanya mimpi, yang namanya trans dan lain sebagainya, juga prediksi ini tidak bisa dijadikan acuan untuk alat bukti di dalam kasus ini. Mungkin bisa dijadikan sebagai clue untuk menyelidiki apa yang diberikan clue-clue tersebut. Tapi dari trans di TKP, trans di kuburan, kemudian berpelukan sama Mbak Popi, itu semua hanya sebagai bentuk ketekunan saja, perseverance dan dalam keadaan sadar pengungkapannya. Jadi bisa dikatakan bukan trans beneran ya teman-teman. Nah, seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.